Dada salukut halak nama doa Tuhanna Dongot sobot tuhara jaon dan wajijoni Holan akan nama ngulahon ngomong rohani damang nabi dan wajijamido. Amin. Tiga. Matius itu ayat 20 sada. Dada saluhut halak namandok ahu Tuhana banget sogok tuhara jaon banua genjang holan akana mangulahon lomoni rohani damangna banua genjang itu. Aku Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan.
adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu Shalom semuanya. juga, Ina. Selamat hari Minggu kakak. Juga Bang Rusman yang ada di gitar. Ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat bertemu kembali kita di Iya. sini di hari Minggu yang cerah, yang baik, pokoknya dalam suasana yang baik. Masih di dalam rumah ya kak ya. Masih di dalam rumah tentunya biar Tapi tetap tetap sehat. bersukaria. Iya, bersukaria. Hari ini kita akan mulai ibadah kita lagi. Kumpulkan dulu saudara-saudaranya, Iya. abang, kakak, adik, mama papanya juga boleh ikut. Terus pakai baju yang rapi, bawa Alkitabnya. Jangan lupa bukunya, persembahannya, Kak, iya, dipersiapkan. Dan persembahannya Iya. jangan lupa disiapkan. Kalau udah siap semuanya, udah selesai sarapan, sudah semangat. Kita sekarang mau nyanyi dulu ya, Iya, Ina, biar lebih semangat pemanasan lagi. dulu kak ya. Betul, semuanya bangkit berdiri. Yuk Kita bangkit akan berdiri nyanyi semuanya satu ya. lagu semangat. Ikut bergerak. Yes. Jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Diacungkan, dilentikkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kayaknya belum ini ya kak ya? Gimana sekali lagi bang? Boleh deh sekali lagi ya, sekali Abang lagi ya. ya. Kita nyanyi Ya Jalan sekali Serta lagi ya. Yesus. Semuanya bergerak. Yuk. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Diacungkan, dilentikkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, udah mulai semangat. Sebelum kita menjalani ibadah, kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih Engkau juga sudah mengumpulkan kami pada hari ini dalam kondisi yang tetap baik dan bersemangat ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini, dijauhkan dari segala mara bahaya ya Bapa, dan dapat selalu sehat dan semangat. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Salam anak-anak, Shalom, Shalom, Mamang. puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan napas kehidupan. Kita hari ini akan ibadah. Amang mengharapkan semua sudah siap, sudah dengan pakaian yang rapi, sudah siap untuk memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Oke, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah. Semuanya bangkit berdiri ya.
Walaupun kami makhlukmu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Anak-anak semua bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk. Hukum Taurat Allah buat kita pada hari ini terambil dari hukum Taurat yang ketujuh. Ya, kita sama-sama mengucapkannya. Tita ketujuh. Tita ketujuh. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu. Baik, adik-adik kita akan nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440. Di badai dunia. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Anak-anak, Amang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak, silakan untuk duduk kembali. Epistel atau ayat bulanan bagi kita pada bulan Maret ini terambil dari Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15 itu ada di Perjanjian Lama. Kita sama-sama mengucapkannya. Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Selah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkannya. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Adik-adik kita akan bernyanyi Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan
Amang undang semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta untuk kita pada ibadah sekolah minggu pada hari ini yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Ya, shalom semuanya. Shalom, Ina. Kita mendengarkan pengumuman, apa sih pengumuman kita buat minggu ini? Yang pertama, kita selalu bersyukur ya, masih kita diberi kesehatan, masih boleh bernapas, dan yang terutama kita masih boleh mengikuti ibadah walaupun masih di rumah kita masing-masing. Mari kita mendoakan supaya COVID ini segera ini ya Kak ya, biar kita bisa beribadah di gereja. Siapa yang udah rindu? Wah, pasti udah rindu semuanya kan? Kakak juga di sini udah rindu, kangen sekali ya. Jadi kita harus berdoa tetap, bersabar, dan tetap kita bawa dalam doa kita ya. Nah yang kedua, kita udah masuk nih bulan berapa ini? Udah bulan ke? Oh, udah bulan Maret, bulan 3 ya, Maret. Berarti epistelnya baru dong. Betul. Berarti pasti harus dihafal karena akhir bulan akan dijadikan tugas. Dijadikan tugas itu selalu luar kepala ya. Bahasa Batak dan bahasa Indonesia harus dihafal. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa kami kakak-kakak guru sekolah minggu selalu mengingatkan persembahan kita ya. Betul. Walaupun kita ibadah di rumah, persembahan kita harus tetap ada ya, persembahan sekolah minggu. Jangan lupa ya, masukin ke amplop, dikasih ke mama papanya atau ke sintuannya ya kalau enggak bisa datang ke gereja ya. Atau boleh ditransfer karena sudah ada di masing-masing ya, transferannya boleh ya. Oke, itu aja pengumuman kita. Kalaupun ada yang sakit, kita berdoa supaya diberi kesehatannya. Oke, siapa yang mungkin akan ujian ya, ulangan ya? Iya, betul. Ya, semesteran ya. Ada yang hari Senin mulai sudah ada. Mari belajar yang benar sambil berdoa supaya apa yang kasih Tuhan, kasih guru-gurunya dapat terjawab dengan baik. Betul. Ya, itu aja ya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Kini tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tadi sudah disampaikan di warta, sudah harus disiapkan ya persembahannya untuk kebaktian kita hari ini. Kita memuji Tuhan dengan dipimpin oleh guru sekolah minggu. Adik-adik disiapkan persembahanannya, kita akan nyanyi dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku.
Kita berdoa, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kau masih berikan kami napas kehidupan. Kami sudah memulai ibadah kami sudah naikkan lagu, dan kini tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dan dapat menjadi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga Bapa menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada ibadah sekolah minggu kita pada hari ini tanggal 6 Maret 2022 terambil dari 1 Samuel 12 ayat 18 hingga ayat 22. 1 Samuel pasal 12 ayat 18 hingga ayat 22. Ya, semua sudah buka ya Alkitabnya. 1 Samuel itu ada di Perjanjian Lama ya. Amang akan bacakan, kalau bisa yang di rumah juga bisa sama-sama membacanya ya. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa, kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Anak-anak, pada ibadah hari ini kita melihat ada tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab kita pada hari ini namanya Samuel. Ya, namanya Samuel. Samuel itu ayahnya namanya Elkana. Ayahnya namanya si Elkana dan ibunya namanya si Hana. Nah, Samuel ini dipilih Tuhan karena layak menjadi hakim. Ya, dia layak menjadi hakim. Nah, kalau jadi hakim itu harus berlaku adil, harus bersikap benar dan tidak berat sebelah. Ya, tidak boleh berlaku curang, ya kan? Tidak beda jauhnya dengan hakim yang ada di dunia, ya, yang ada di sidang, ya, kalau di pengadilan ya. Dia juga harus berlaku adil, tidak boleh berlaku curang. Kalau hakimnya bisa dikasih uang itu namanya tidak berlaku adil, ya. Jadi Samuel ini adalah hakim terakhir. Ya. Setelah itu diadakanlah pemilihan raja Israel, ya. Dia itu adalah hakim terakhir. Nah, Samuel dipilih Tuhan menjadi hakim. Dia dipilih Tuhan karena menjadi hakim, dan Samuel ini setia kepada Tuhan. Udah pasti kalau setia berarti tunduk kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau orang udah setia kepada Allah, pasti dia tunduk dan juga tidak main-main dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai hakim. Nah, itulah dia. Dia saja, si Samuel ini setia dan tunduk kepada Tuhan dan tidak main-main dalam melakukan tanggung jawabnya. Nah, anak-anak juga kan mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai anak. Apa yang harus kita lakukan? Pasti harus hormat kepada Bapak dan Mama di rumah. Dia kan siap membantu orang tua, sopan di rumah, ya kan gitu selalu.
tidak suka berkelahi dengan abang atau adik contohnya. Kan itu kan tanggung jawab kita sebagai anak ya. Selalu kalau di rumah disuruh orang tua ya pasti kalau sebagai pelajar ya bertanggung jawab untuk belajar ya. Apalagi besok katanya mau ujian ya, UTS ya. Nah jadi itu. Nah sebagai pelajar belajar dengan baik, menuntut ilmu agar tercapai cita-cita. Itulah tanggung jawab anak-anak ya. Tadi dibilang Amang, tanggung jawab sebagai anak bagaimana, tanggung jawab juga sebagai seorang pelajar juga bagaimana. Yaitu seperti Samuel, dia sebagai hakim, dia bertanggung jawab, tidak main-main. Jadi anak-anak juga kalau tidak hormat kepada orang tuanya ya, kepada bapak dan mama, disuruh ngerjakan tugas juga nggak mau ya, baik tugas di rumah ataupun tugas di sekolah, berarti main-main, berarti tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita itu apa tadi Amang bilang, sebagai anak harus melakukan tanggung jawabnya. Nah, gitu kan? Sebagai pelajar juga harus melakukan tanggung jawab. Tadi kan belajar yang baik, terus rajin ke sekolah dan menuntut ilmu sungguh-sungguh agar tercapai cita-cita. Nah, Samuel ini diutus Tuhan jadi hakim dan memberikan kabar yang baik kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel ini tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tidak patuh kepada Tuhan. Malah bangsa Israel ini menyembah dewa-dewa, ya. Otomatis Tuhan itu murka, tahu? Kalau murka itu marah, ya. Pasti marah pada bangsa Israel. Nah, anak-anak juga begitu, pasti pernah dimarahi sama orang tua, sama papa atau sama mama. Nah, kenapa kita dimarahi? Jangan kita kalau udah dimarahi orang tua jadi langsung tutup pintu kamar ya, pintu kamar ditutup, nggak bisa, nggak mau, dipanggil juga nggak mau, atau mungkin jadinya orangnya diem. Nah, jangan. Jadi kalau orang tua kita marah, berarti dia menginginkan ada perubahan kepada kita. Karena kita salah, jadi dia harus diingatkan. Biar supaya jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, sama juga Allah itu murka, marah kepada bangsa Israel. Biar supaya diingatkan bahwa bangsa Israel ini harus tunduk kepada Allah. Jangan suka menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung. Ya, itu maksudnya. Makanya pada waktu panen itu malah didatangkanlah tadi seperti di awal dikatakan mendatangkan apa? Di situ ya 18 guru dan hujan. Bayangkan kalau pada saat panen itu harusnya sukacita ya, kalau tanya sama para petani atau mungkin orang tua kita kalau di kampung dulu, kalau panen itu sukacita karena mau ngambil hasil yang sudah ditanam, berapa lama mau diambil. Nah jadi sukacita, tapi malah didatangkan hujan sama guru. Otomatis mana ada sukacita, mana bisa mengambil hasil panennya, menuai hasil panennya, kan gak bisa. Nah itu dia dibuat karena marah Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Nah kenapa kamu menyembah patung-patung? Patung-patung itu kan tidak bisa memberikan kamu kekuatan, ya. Coba kalau kamu di rumah punya misalnya patung atau apa di rumah sebagai hiasan, bisa nggak kamu kasih makan? Bisa nggak dia nanti bicara? Kan nggak ada. Nah itu apa gunanya? Sementara patung itu yang buat siapa? Manusia, ya kan? Manusia itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Masa kita lebih menyembah patung-patung daripada menyembah Allah? Ya itu kan, makanya Allah itu murka kepada mereka. Nah, Samuel memberitakan kepada bangsa Israel seperti pada ayat 20 dikatakan, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, kalau sekarang Amang bertanya, kita kebaktian secara online udah hampir 2 tahun lebih.
Sekarang Amang tanya, ini yang saat ini yang dengerin firman Tuhan atau yang kebaktian dari tadi, apa tangannya juga memainkan handphone? Ya, coba Amang tanya, kalau kamu di sekolah itu bisa tahan sampai ya kalau misalnya tatap muka bisa 3 jam. Nah sekarang kalau udah masuk kita ibadah, bisa nggak 1 jam itu kamu tetap patuh, dengar semua perintah, atau kamu malah menghayal ke sana sini, duduk di kursi sekolah minggu tapi pikirannya ke sana sini atau mengganggu teman. Sementara sekarang di rumah ibadah, apakah kamu bolak-balik ke kamar mandi kah, ataukah kamu bolak-balik ngambil makanan, atau kamu duduk dari awal, dengar, ikuti perintah guru sekolah minggu, melakukan apa yang dibilang liturgis, begitu enggak? Karena di sini dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, jadi anak-anak kalau di rumah pun, kalau ibadah pun secara online, jangan sebentar-bentar pergi ke kamar mandi atau ke belakang ngambil minuman atau mungkin ngambil makanan tapi nggak konsentrasi. Padahal cuma kita beribadah paling 40 menit. Ya, coba kalau tadi udah dibilang, diingatkan, udah disiapkan buku nyanyian, Alkitab harusnya sudah disiapkan. Kalau bisa waktu saat khotbah ini ditulis apa kira-kira ya yang saya bisa dapatkan gitu. Jadi Samuel memberitakan kepada bangsa Israel agar benar-benar beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dikatanya gitu. Jadi kita pun juga. Nah coba, tadi ada titah ke-7, tapi Amang coba bilang ini di titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nah, mungkin kita sekarang tidak menyembah patung-patung atau menyembah berhala. Tapi, apakah pada saat ibadah ini tangan kamu masih memainkan handphone? Ya, itu juga namanya tidak benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh. Atau kamu mungkin menghayal ke sana sini, pikirannya ada firman, dari tadi mungkin nyanyi, ya begitu aja mengalir, gitu aja, tapi nggak mau menyanyi, nggak mau ngikutin guru sekolah minggunya. Ya, jadi sementara di sini kita harus beribadah dengan segenap hatimu. Dan kemudian kalau titah kedua dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Jadi untuk apa buat patung menyembah yang lain? Cuma Tuhan yang harus kita sembah. Ya, patung itu yang buat manusia. Jadi ngapain kita menyembah patung yang dibuat manusia? Yang kita benar-benar harus beribadah kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah. Iya kan? Terus yang titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Jadi kita hanya bisa menyebut nama Tuhan Allah saat kita memuji Tuhan, saat kita berdoa, sebut nama Tuhan di situ. Ya, nggak usah lagi. Tapi jangan lagi suka, sumpah saya tidak pernah berbuat begitu, itu tidak ada. Jangan suka bawa-bawa nama Allah, kamu bersumpah, mengaku bahwa begini, kamu tidak ada. Ya jangan, tidak perlu dibawa. Jadi tadi Amang bilang, kita menyebut nama Tuhan itu pada saat kita memuji Tuhan, saat kita berdoa. Itu, coba kamu di situ, sampaikan sama Tuhan Allah. Tentang apa yang menjadi pergumulanmu, kesulitanmu. Kamu masuk hari Senin mau ujian, biar diberikan kesehatan, bisa kemampuan, bisa mengerjakan soal, atau mungkin ada yang mudah-mudahan semua sehat walafiat. Ya, kalau mungkin ada yang sakit, kan berdoa. Itulah saat kamu meminta, menyebut nama Tuhan. Ya, atau pada saat bernyanyi atau beribadah. Ya, jadi jangan pernah suka-suka kata-katakan ya sumpah, sebut-sebut nama Tuhan. Ya, jangan, karena tadi diingat di titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah jadi itu ya firman kita hari ini benar-benar
bahwa seperti Samuel mengingatkan orang Israel, kita itu juga diingatkan pada hari ini untuk apa? Kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Jadi jangan ada yang lain. Jadi pada saat beribadah juga jangan tangannya main handphone atau mungkin pikirannya ke sana sini, ya. Walaupun di rumah ibadahnya tetap seperti biasa, rapi, pakaiannya tetap ikutin semua, ikutin seperti ibadah. Jadi nanti juga kalau ibadah di sekolah minggu masuk, coba bisa nggak cuma 45 menit atau 50 menit itu kamu tidak ribut-ribut. Nah, coba kamu di sekolah 3 jam bisa ya. Sekarang kalau nanti ibadah bisa nggak cuma 1 jam? Atau paling tinggi juga 1,5 jam kalau ada masuk ke dalam kelas. Bisa nggak ganggu teman, tapi kita tetap disuruh guru sekolah minggu ikutin, nyanyi apa, berdoa itu, tapi jangan sampai pikirannya ke sana sini atau main handphonenya. Jadi itu ya Amang bilang, karena dikatakan di sini kita hanya beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan juga kita tahu Tuhan itu sangat murka dan marah, ya, kalau dia tidak, ya seperti tadi ya, orang Israel itu menyembah patung-patung, jadi jangan diduakan. Jadi kalaupun Tuhan marah sama seperti itu, kita diingatkan untuk bisa mengikuti perintahnya. Jadi sama kalau di rumah, kalau orang tua marah, jangan langsung ngambek atau kunci pintu kamar, nggak dibangunin juga susah ya. Jangan, karena kalau orang tua marah itu untuk memperbaiki kita semua untuk jadi lebih baik. Jadi itulah tadi firman kita hari ini. Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Jadi kita umatnya, nggak mungkin dia melakukan satu yang membuat kita menderita. Asal kita setia, percaya kepadanya dan melakukan kehendaknya. Amin. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa semakin memberikan hikmat kebijaksanaan bagi anak-anak sekolah minggu Rogate. Demikian juga Bapa selalu memberikan mereka kesehatan. Kalau mereka akan mengikuti ujiannya, UTS mulai besok, kiranya Bapa memberkati, memampukan mereka untuk mengerjakan soal UTS-nya. Demikian juga berkati segenap kehidupan anak-anak sekolah minggu. Berkati juga orang tua dalam segala pekerjaan mereka, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk bisa membimbing anak-anak sekolah minggu. Demikian juga kepada guru-guru sekolah minggu, Bapa memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat senantiasa. Demikian juga kami berdoa bagi pendeta kami dan juga para halado gereja kami, berkati mereka dalam segala pelayanan. Demikian juga gereja kami, Kau berkati Bapa sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga kami berdoa buat negara dan bangsa kami. Kami berdoa agar Omikron ini bisa dapat berhenti sehingga kami bisa dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa. Kami percaya Bapa senantiasa memberkati kehidupan kami semuanya. Ini doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Oke, adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453, Yesus kawan yang sejati. Ya, semuanya bangkit berdiri ya. Yesus kau mencoba kacau balau hidupku. Jangan kau berputus asa.
kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Kita sebelum mengakhirinya kita ucapkan terima kasih kepada Amang ya. 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak, Tuhan Sampai memberkati. jumpa Selamat hari depannya. Minggu. Salam.